Emilia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, sudah siap ya? Kita lanjutkan ke teknologi 3.5G. Yang kelima, itu ada 3.5G atau disebut juga dengan HSDPA. Karena dia menggunakan teknologi high speed downlink gitu ya. Jadi downlinknya tuh lebih high, lagi speednya lebih kencang gitu kan. Nah, apa sih perbedaan antara 3.5G dengan 3G? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa mereka ini mempunyai arsitektur yang sama, yaitu apa yo? Dia menggunakan UA, kemudian ada Node B, RNC, SGSN, GGSN. Nah, tetapi di dalam 3.5G, dia akan mengalami penambahan software pada sisi RAN-nya gitu ya, atau sisi Radio Access Network. Dan softwarenya ini teman-teman itu dinamakan dengan MACHS. Nah, software inilah yang akan merubah kecepatan atau kualitas dari si jaringan si 3.5G ini. Kalau softwarenya berubah, pasti dia modulasinya juga berubah dong, kan? Berarti dia modulasinya itu berubah, yaitu dia menggunakan QPSK dan juga 16 QAM. Nah, ini adalah modulasi yang digunakan oleh 3.5G. Jadi ada dua modulasi yang dipakai di sini. Pengaruh dari software ini dan juga modulasi yang dipakai itu sejatinya kita sebut aja ada 3 pengaruh ya teman-teman ya. Pengaruh yang pertama kita sebut juga dengan AMC ya. AMC atau Adaptive Modulation Coding. Nah, jadi modulasi yang dipakai itu akan bersifat adaptif atau dia dengan cepat beradaptasi gitu ya. Apa sih maksudnya? Jadi di dalam teknologi HSDPA ini, si 3.5G dia dapat menyesuaikan atau dapat beradaptasi dengan teknik modulasi yang dipakai. Oke? Jadi dia akan dapat menyesuaikan teknik modulasi yang digunakan. Kalau misalnya dia dapat menyesuaikan, berarti dia bisa memilih dong apakah dia menggunakan QPSK atau dia menggunakan 16 QAM ya kan. Nah, kapan sih dia menggunakan QPSK? Nah, kalau kita lihat pemancar gelombang radio itu kan sebuah Node B ya kalau di 3.5G. Kalau misalnya usernya yaitu dekat dengan si Node B, misalnya di sini ya, si UA-nya yaitu jaraknya dekat dengan si Node B-nya, jadi areanya itu dekat seperti ini, maka teknologi yang digunakan yaitu adalah 16 QAM. Ini ketika jaraknya dekat. Ketika dia jaraknya sudah mulai jauh dari si Node B, misalnya UA-nya itu sebelah sini, nah, seperti ini misalnya jaraknya sudah lumayan, coverage-nya sudah lumayan luas, maka teknologi modulasi yang dipakai yaitu QPSK. Di mana kedua modulasi ini itu paling baik ketika dia menggunakan 16 QAM. Yalah, kan paling dekat ya nggak sih? Kalau misalnya QPSK, dia tidak sebaik si 16 QAM ini. Kalau dia menggunakan 16 QAM, maka kecepatan yang dikirimkan itu akan lebih bertambah, yaitu sebesar 4 bit per simbol. Dimana yang sebelumnya itu kan 1 bit per simbol, 2 bit per simbol. Nah, kalau di sini dia sudah 4 bit per simbol gitu ya. Jadi dalam mengirimkan bit-bitnya tuh 4 bit sekaligus dikirim serat gitu kan. Jadi lebih cepat gitu ya. Jadi dia lebih cepat dan juga dia throughputnya itu bagus dan dia juga tidak mudah terinterferensi atau tidak mudah menimbulkan noise gitu ya kalau dia menggunakan si 16 QAM ini. Selain pengaruh dalam sisi adaptive modulation coding, dia juga mempengaruhi penjadwalan atau schedulingnya ya. Jadi schedulingnya itu akan lebih cepat gitu lah. Kita sebutnya dengan fast scheduling. Seperti kita ketahui bahwa kata-kata schedule itu kan mengarah pada penjadwalan ya. Apa sih yang dijadwalin? Yang dijadwalin dalam hal ini ialah bit-bit yang akan dikirimkan, yang akan ditransmisikan. Jadi penjadwalan untuk transmisi datanya itu akan lebih cepat. Kenapa dia lebih cepat? Karena dia menggunakan yang namanya PF atau kita singkat dengan proportional fair. Si
PF ini, si proportional fair ini, dia akan menjadwalkan pengiriman datanya itu berdasarkan tingkah laku si Node B ketika dia mengirimkan data ya. Jadi dalam mengirimkan data, si Node B itu berdasar kepada 3 hal ya teman-teman. Yang pertama ialah kualitas kanalnya. Jadi semakin kanalnya bagus, maka si Node B dalam mengirimkannya juga semakin baik. Kemudian yang kedua adalah kemampuan HP-nya atau kemampuan si UA-nya ya. Jadi HP-nya kalau misalnya dia semakin bagus ya, kayak misalnya HP-HP yang canggih, pasti kemampuannya itu akan lebih baik ketimbang HP yang kurang bagus gitu ya. Nah, maka dari itu dia akan mempengaruhi dalam pentransmisian datanya. Dan yang terakhir ialah kelas QoS. Maksudnya di sini ialah pelanggan itu kan ada pelanggan yang biasa aja. Kemudian ada pelanggan yang VIP gitu kan. Kelas-kelas pelanggan itulah yang akan menentukan dalam dia mentransmisikan data. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar si PF untuk menentukan scheduling dalam si teknologi 3.5G. Oke? Nah, kenapa sih PF itu bisa menentukan scheduling gitu ya berdasarkan 3 hal ini? Karena dia menggunakan teknik yang dinamakan dengan round robin. Nanti kita akan pelajari ini pada video-video selanjutnya ya. Di sini saya sebutkan dulu. Kemudian yang kedua adalah teknologi maksimum C/I. Nah, kedua teknologi ini yang digunakan untuk PF supaya dia lebih cepat untuk schedule dalam mentransmisikan si datanya. Pengaruh selanjutnya, pengaruh yang ketiga ketika ditambahkan software MACHS ini ialah fast selection ya. Fast selection atau fast retransmission. Apa sih yang diseleksi supaya lebih cepat gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya kita mengenal sel dalam sebuah komunikasi seluler, sel itu kan berbentuk seperti rumahnya tawon ya. Rumahnya tawon kan begini ya, bentuknya seperti ini, seret, zet gitu kan. Kayak madu-madu gitulah. Nah, ini adalah coverage yang ditimbulkan ketika si Node B ini mengeluarkan gelombang radio. Nah, jadi selnya seperti ini adalah dinamakan dengan satu sel. Kemudian ada sel lagi di sini, sel lagi. Kemudian terdapat lagi sel di sini ceritanya. Nah, ketiga sel ini ya, 1, 2, dan 3, ketika terdapat user di tengah-tengahnya atau UA, si user ini pasti menentukan dong, dia pengen meng-handover atau berpindah sel itu ke sana, atau ke sana gitu ya, ke sel 1, sel 2, atau sel 3. Nah, itulah yang akan dipercepat dalam teknologi 3.5G. Artinya, seleksi handover-nya itu akan lebih cepat gitu ya, supaya dia lebih cepat dilayani. Dimana karena dia lebih cepat, maka dia menggunakan yang namanya hard handover. Hard handover ya. Jadi 3.5G dia menggunakan hard handover. Masih ingat teman-teman apa itu hard handover? Jadi gini loh. Misalnya ini adalah sebuah Node B1, ini Node B2, terus ini usernya gitu ya. Nah, ketika dia mengalami perpindahan, usernya itu jalan gitu, misalnya dari tempat satu ke tempat lainnya, maka cakupan dalam Node B yang sebelumnya, yang sebelah sini, dia akan terputus ketika si usernya itu memasuki kawasan Node B yang kedua gitu ya. Jadi langsung terputus di sini. Begitu dia masuk sini, berarti dia tidak dihandle lagi oleh Node B sebelumnya, melainkan Node B yang baru. Nah, itu adalah hard handover. Dia akan berbeda dengan soft handover. Kalau misalnya yang bagian soft handover, di mana soft handover ini digunakan oleh teknologi 3G, Node B yang pertama itu akan masih menghandle sebelum benar-benar si usernya ini mendapatkan sel yang selanjutnya gitu ya, sel yang benar-benar dia akan tempati. Kalau misalnya proses seperti ini berarti lama dong, karena kan dia mesti menghandle dulu sebelum benar-benar mendapatkan sel yang selanjutnya. Nah, sedangkan kalau yang di hard handover, dia akan langsung gitu ya, begitu selesai, begitu dia memasuki, udah langsung cut aja, pokoknya lu dihandle oleh sel selanjutnya gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan fast selection. Si user ini ketika dia melakukan handover gitu ya, atau berpindah dan menentukan sel mana sih yang cukup
yang cocok untuknya gitu ya, supaya lebih kencang, kapasitasnya lebih kualitasnya lebih maju, lebih jalan baik gitu ya. Dia akan memilih Note B mana yang memiliki daya yang paling besar gitu ya. Kalau misalnya ini dayanya besar, ya ini dayanya lebih besar dibandingkan yang ini dan ini, pasti dia akan memilih yang sebelah sini gitu ya. Kalau misalnya yang ini yang lebih besar, maka dia akan memilih yang sebelah sini. Pokoknya tergantung oleh daya yang lebih besar. Perlu teman-teman ketahui juga, dalam melakukan fast scheduling dan fast selection, si 3.5G ini dilakukan dalam sisirannya teman-teman. Jadi dua hal ini ya, itu dilakukan dalam sisiran atau radio access network. Ya, dimana kalau 3.5G ini dia menggunakan U-Tran ya, sama seperti si 3G. Oke? Di sebelah sini loh teman-teman. Nih, di sebelah sini nih. Di sebelah Note B sampai RNC. Ini dinamakan dengan U-Tran. Nah, si fast selection dan fast scheduling dalam 3.5G itu dilakukan dalam sisirannya yang khususnya dalam si Note B-nya. Kalau di 3G, dia dalam melakukan scheduling dan dalam melakukan selection, itu dilakukan dalam RNC ya, scheduling dan selectionnya. Kalau di dalam 3.5G, ya 3,5G, dia melakukan scheduling dan selectionnya di dalam Note B. Jadi lebih cepat lagi. Karena apa? Karena langsung terkoneksi ke pelanggan gitu ya. Kalau misalnya di 3G kan masih di RNC, berarti kalau misalnya dia pengen menuju pelanggan harus melalui Note B dulu gitu kan. Terus Note B juga harus memenuhi persyaratan RNC-nya dulu, RNC-nya mau nggak gitu kan. Nah, itu lebih lama gitu kan prosesnya kan. Kalau misalnya di sini, itu kan akan langsung menuju ke pelanggan. Nah, itulah yang akan menyebabkan kecepatan di dalam 3.5G itu lebih dari kecepatan si 3G, karena dia langsung di bagian Note B-nya dalam melakukan si scheduling dan selection ini. Jadi data rate-nya atau kecepatan data kalau dalam 3G-nya itu masih sebesar 2 bit per second. Kalau dalam 3.5G karena dia sudah dalam Note B, dia melakukan kedua hal ini, maka kecepatan itu lebih mantep ya, dimana dia akan berubah menjadi 10 bit per second. Nah, jauh kan perbedaannya? Itulah, makanya lebih dekat gitu. Kemudian selain data rate atau kecepatan datanya, TTI-nya atau transmission time intervalnya, lamanya dia mengirimkannya kepada si user, itu juga akan lebih cepat gitu ya. Dimana kalau dalam si 3G itu, TTI-nya masih 10 milisecond dalam menunggunya. Kalau 3.5G dia sudah lebih cepat, yaitu sebesar 2 milisecond. Itulah yang akan menyebabkan 3.5G lebih unggul gitu ya dibandingkan si 3G. Nah, pada video selanjutnya nih kita akan bahas lebih lanjut mengenai teknologi si 4G-nya guys, si LTE-nya. Oke, stay tune.